kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang sabit dan rambutnya terbuka. Ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan puji syukur 847. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahan tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku, maka Engkau mengampuni kesalahanku. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak gembiralah hai orang-orang jujur. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri, baik pengantar Injil, haleluya 953. Haleluya, 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 haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah telah melawan umatnya. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah
Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia sembuh. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingat, jangan katakan sesuatu pada siapapun juga, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan bawalah persembahan untuk upacara penyucian yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar di tempat-tempat yang terpencil, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Senangkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, memang ada banyak hal yang bisa menakutkan manusia ataupun yang menjadikan manusia itu khawatir dan sebagainya. Di dalam masyarakat Jepang dahulu ada suatu kebiasaan bahwa orang yang sudah lanjut usia atau tua renta itu oleh keluarganya dibuang, tanda petik, di dalam hutan atau dihantarkan ke tempat persembunyian atau terpencil dari rumah mereka. Bahwa alasannya pada waktu itu adalah orang yang tua renta ini tidak bisa berbuat apa-apa lagi, menjadi beban, menjadi tanggungan yang merepotkan keluarga dan sebagainya. Sehingga memang sangat tragis orang tua waktu itu, karena kemudian harus terpisah dengan keluarganya, diasingkan di hutan sendirian, karena memang dianggap suatu beban dalam masyarakat atau keluarga itu. Namun pada suatu ketika kemudian ada seorang anak, setelah dia menghantarkan ibunya yang sudah tua renta itu, dia gendong menuju hutan. Namun dia kemudian disadarkan bahwa ternyata tindakannya adalah tindakan yang salah. Dia disadarkan oleh suatu tanda-tanda yang dibuat oleh ibunya ketika dalam perjalanan dari rumah ke hutan itu. Ibunya selalu membuat tanda di dalam pohon itu, supaya ketika anaknya kembali ke rumahnya setelah mengantarkan ibunya di hutan itu, tidak tersesat melalui tanda itu yang dibuat oleh ibunya. Maka sadarlah anak ini, kemudian dia kembali ke dalam hutan dan membawa ibunya pulang ke rumahnya.
tua walaupun tidak bisa berbuat sesuatu apapun, tetaplah harus diberi harapan, harus diberi yaitu perlindungan dan sebagainya. Akhirnya ibu itu kemudian dibawa ke rumahnya, dirawat, diasuh dan diberi perhatian yang cukup baik. Saudara-saudari sekalian terkasih, kisah orang kusta dalam Injil juga mengalami peristiwa yang sama. Ia dikucilkan, ia disingkirkan dalam masyarakat Yahudi. Karena orang kusta menurut kebiasaan orang Yahudi dihubungkan dengan dosa. Sehingga orang kusta itu memang sangat tragis hidupnya. Karena tidak boleh bergaul dengan sesamanya dan dia diasingkan. Bahkan pakaiannya pun harus yang gembel sebagai tanda bahwa dia orang yang najis. Dan hanya imam yang bisa menentukan dia najis atau sudah tahir atau bersih. Maka orang kusta pada zaman itu sangatlah menyakitkan. Namun apa yang terjadi dalam Injil tadi ketika orang kusta itu dengan berani datang kepada Yesus, ia memohon bantuannya dan kemudian Yesus tergerak oleh belas kasihan, lalu mengulurkan tangannya dan menyentuh orang kusta itu sehingga menjadi tahir, menjadi bersih, sembuh. Peristiwa ini mengingatkan kita sekalian bahwa sebagaimana orang kusta ini datang kepada Yesus dengan segala keadaan hidupnya, dengan segala beban hidupnya yang dianggap oleh masyarakatnya sebagai suatu yang najis. Dia berani untuk membawa semua itu kepada Yesus. Dan dia percaya bahwa Yesuslah pengharapannya. Memang tidak diceritakan orang kusta ini kapan kenal Yesus atau mendengar tentang Yesus itu. Tapi yang pasti bahwa ketika Yesus datang, dia berlutut dan mohon kesembuhannya. Dia percaya Yesuslah yang menjadi sumber harapan bagi dia. Dan benar, Yesus tergerak belas kasihan, lalu ia menyembuhkan orang kusta ini. Satu hal yang menjadi perhatian kita adalah bahwa orang kusta ini sungguh mempunyai yaitu iman yang kuat karena dia menaruhkan harapannya kepada Tuhan Yesus. Dia memberikan segala hidupnya kepada Tuhan sehingga Tuhan mengubahnya dari yang najis menjadi yang tahir. Demikianlah juga saudara-saudari terkasih. Kadang-kadang memang hidup kita penuh dengan beban, penuh dengan kegagalan, penuh dengan kekecewaan dan kekhawatiran. Tidak hanya sakit penyakit, tidak hanya kondisi hidup dan ekonomi dan sebagainya. Kadang-kadang kita pun merasa bahwa kita kehilangan harapan di saat kita mengalami suatu kegagalan, suatu kekecewaan, kekhawatiran dan sebagainya. Namun mari kita juga belajar dari orang kusta ini. Walaupun dia belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi dia menaruh harapan yang besar kepada Tuhan Yesus, hingga berani datang dan mohon pertolongannya. Dan Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan karena imannya itu. Demikianlah kita dalam hidup ini, hendaklah kita juga mempunyai pengharapan yang kuat terhadap Tuhan. Karena Tuhan itu penuh belas kasih. Tuhan itu tidak akan menyingkirkan kita sekalipun kita banyak dosa, sekalipun kita banyak bodoh,
kusta-kusta dalam hidup kita, yaitu kekhawatiran, kegagalan, dan sebagainya, yang dianggap bagi kita sebagai suatu halangan. Tetapi mari kita percaya bahwa Tuhan itu penuh belas kasih. Tuhan selalu mengulurkan tangannya, menyentuh hidup kita untuk diubahnya, agar kita menjadi bersih, agar kita menjadi kuat, dan kita diselamatkan. Inilah inspirasi dari Injil yang kita dengarkan ini, agar dalam perjalanan hidup kita sebagai orang beriman, kita semakin dikuatkan oleh kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu penuh belas kasih, Tuhan itu selalu memperhatikan kita, dan tidak akan menyingkirkan kita sekalipun kita banyak cacat dosa dalam hidup kita. Tetapi jika kita senantiasa menaruh harapan kepadanya, sujud dan menyembah Dia, maka Dia akan mengulurkan tangannya, menyentuh hidup kita, dan mengubahnya menjadi lahir. Saudara-saudari beriman terkasih, maka mari kita dalam perayaan sabda ini, oleh karena sabda Tuhan, kita semakin percaya bahwa Tuhanlah senantiasa menjadi harapan hidup kita, terutama di saat-saat kita mengalami kesulitan, kegagalan, ataupun tersingkirkan oleh sesuatu hal yang membuat kita sering merasa sendiri. Semoga sabda Tuhan ini senantiasa menguatkan kita, sehingga kita penuh besar harapan kita di dalam Tuhan yang selalu penuh belas kasihan. Amin. Mari kita kembali menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh para Maria, yang berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Dia akan datang mengadili orang yang mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sabda Allah yang telah kita dengar memperkuat pengharapan kita akan belas kasih Allah. Karena itu, dengan penuh kepercayaan kita sampaikan permohonan kepadanya. Bagi para pemimpin dan petugas gereja, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga, agar mereka selalu memiliki semangat melayani tanpa pilih kasih, sehingga seluruh umat, terutama mereka yang terkucil, mengalami kasih Kristus. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua pemimpin bangsa, marilah kita berdoa agar mereka selalu memperjuangkan kesejahteraan rakyat seluruhnya dan menjauhkan ketidakadilan akibat perbedaan suku, agama, golongan, dan aliran politik. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua korban bencana. Kita berdoa juga agar mereka mendapat perhatian dan pertolongan yang wajar dan memadai, sehingga mereka tetap merasa diri sebagai manusia yang berharga dan bermartabat. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk kita yang berhimpun di sini, marilah kita berdoa supaya sabda Allah yang telah kita dengar dan renungkan hari ini menggerakkan kita untuk memberi perhatian kepada orang yang disingkirkan dan mengajak kita untuk menghargai martabat mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing di dalam hati. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.